Bab 3736. Menjadi tungganganmu selama 3 hari. Karena teman seiman Qin begitu yakin dengan keberuntunganmu, apakah kamu berani bertaruh lagi? Kata Christian Lu sambil tersenyum. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kata Eric Qin sambil mengangkat alis. Lagi pula selanjutnya, kita masih ada setengah batu iblis yang perlu dibuka. Dan 5 batu iblis sebelumnya, meskipun kami sedikit lebih unggul, tetapi tidak berbeda jauh. Kata Christian Lu sambil memutar matanya. Jadi, mari kita bertaruh pada benda berharga siapa yang lebih baik dari 5 batu iblis selanjutnya, bagaimana? Mengenai taruhannya, aku pikir tidak perlu terlalu rumit. Bagaimana jika menggunakan yang diusulkan Mulyani sebelumnya? Kamu akan menjadi budak selama 3 jika kamu kalah, dan aku akan menjadi tungganganmu selama 3 hari jika aku kalah. Christian Lu tersenyum dan kelicikan terlintas di matanya. Dia masih ingat, Mulyani Hu sepertinya sangat tertarik dengan taruhan ini sebelumnya. Memang, membuat teman musuh lama dirantai dan menjadi budak untuk diperintah akan membuat Mulyani Hu sangat senang. Tidak, Eric Qin, kamu tidak boleh menyetujuinya. Ekspresi Lela Yuan berubah ketika mendengarnya dan langsung berteriak. Sebelumnya Mulyani Hu mengatakan bahwa Eric Qin akan menjadi budaknya selama 3 hari, dipikirkan saja sudah tahu bagaimana Mulyani Hu akan menyiksa dan mempermalukan Eric Qin selama 3 hari ini jika Eric Qin kalah. Hehe, kurasa karena teman seiman Qin begitu percaya diri dan berpikir bahwa kamu diberkati, kamu seharusnya berani menyetujuinya kan? Christian Lu memanas-manasi. Aku memang sangat percaya diri, tetapi apa kamu memenuhi syarat untuk menjadi tungganganku? Eric Qin menatap Christian Lu dan berkata dengan datar. Christian Lu tampak menghina. Bagus, kamu benar-benar memikirkan hal ini dengan serius. Kamu pikir kamu bisa menang? Meskipun aku klan rubah, tetapi aku adalah rubah bayangan khusus. Garis keturunan kami, setelah bakat keturunan aktif, kami sangat unggul dalam hal kecepatan di antara 5 klan. Bahkan jika menggunakan kekuatan darah, tidak lebih lemah dari Master Top Klan Naga Sisi. Kata Christian Lu dengan bangga. Jadi teman seiman Qin, jika kamu bisa menang, kamu dapat merasakan betapa gilanya kecepatan rubah bayangan. Tetapi aku khawatir kamu tidak berani bertaruh. Apanya yang tidak berani? Aku belum pernah menunggangi rubah seumur hidupku. Pasti menarik, aku setuju. Kata Eric Qin dengan santai. Hanya kata-kata saja tidak ada gunanya, harus meninggalkan embos jiwa dewa. Christian Lu menekan. Tidak masalah, Eric Qin. Ketika melihat Eric Qin mau tidak mau membuat kontrak dengan Christian Lu, wajah Lela Yuan menjadi pucat. Dia tidak menyangka nasihatnya tidak berguna dan Eric Qin tetap terprovokasi oleh Christian Lu. Dia semakin merasa ada yang tidak beres. Christian Lu dan Mulyani Hu sepertinya yakin bisa menang dan sangat percaya diri. Eric Qin seharusnya menyadarinya lebih awal daripada dia. Kenapa masih terprovokasi? Oke, sekarang sudah bisa membuka batu iblis. Christian Lu menyerahkan kontrak kepada Mulyani Hu dengan ekspresi menyanjung. Meskipun dia yang bertaruh, tetapi keuntungannya untuk menyenangkan Mulyani Hu. Sebelumnya membuka 5-5 sekaligus, menurutku terlalu cepat, tidak ada ketegangan, karena hanya tersisa 5 terakhir. Bagaimana jika kita membuka 1 per 1? Kata Eric Qin dengan datar. Tidak masalah. Mulyani Hu dan Christian Lu tidak keberatan, ini hanya akan membuat kalian semakin putus asa. Eric Qin, kamu tidak seharusnya menyetujuinya. Sudahlah, aku menyulitkanmu.
Jika pada akhirnya kamu benar-benar kalah, aku akan mengeluarkan setetes darah leluhur lagi. Mereka seharusnya akan membatalkannya. Melihat formasi diaktifkan lagi, Lela Yuan berkata dengan wajah sedih. Jika kamu mengeluarkan 3 tetes darah leluhur, akan ada masalah besar dengan kultivasimu kan? Eric Qin mengangkat alisnya dengan terkejut dan melirik Lela Yuan. Darah leluhur klan iblis digunakan untuk merangsang kekuatan bawaan. Darah ini sangat langka di klan iblis. Dia berani bertaruh karena yakin dia pasti menang, tetapi Lela Yuan tidak mengetahui hal ini, bagaimanapun tidak bisa menjelaskan tentang Dark Eye. Dalam situasi ini, Lela Yuan bersedia mengeluarkan setetes darah leluhur lagi demi dia. Persahabatan seperti ini sangat berharga. Lagi pula taruhan ini, jika mereka berdua menang, 2 tetes darah leluhur dari pihak lawan, setengahnya milik Eric Qin, berarti Eric Qin juga pihak yang diuntungkan. Setelah itu jika kalah, Lela Yuan bersedia menanggungnya sendiri, itu sudah sangat setia kawan. Memang akan terluka parah, tetapi hal ini terjadi karenaku, aku tidak bisa melihatmu disiksa, kata Lela Yuan dengan serius. Selain sedikit liar dan licik, gadis kecil ini sangat bertanggung jawab. Eric Qin mengangguk dan sedikit terharu. Dia tidak berpikir Lela Yuan berbohong, tetapi berpikir terlalu banyak juga tidak perlu. Kenapa kamu berpikir aku tidak bisa menang? Eric Qin tiba-tiba berkata. Aku merasa ada yang salah dengan Mulyani Hu dan Christian Lu, hanya saja aku tidak ada bukti, tapi mereka pasti curang, kata Lela Yuan sambil menggertakkan gigi. Jadi kamu berpikir bahwa kita terjebak? Iya. Lalu kenapa kamu tidak berpikir bahwa aku juga bisa curang? Eric Qin tersenyum, dia belum tahu bagaimana cara menjelaskan situasi selanjutnya. Tetapi kebetulan dia menemukan penjelasan mengikuti kata-kata Lela Yuan. Lela Yuan tiba-tiba melotot. Apa maksud Eric Qin? Ikut curang? Apakah Eric Qin tidak hanya mengetahui rencana Christian Lu mereka, tetapi juga mencurangi balik? Tepat ketika Lela Yuan bingung, batu iblis di dalam formasi juga bergerak. Cahaya bersinar dan cangkang terlepas. Jelas 10 batu iblis terakhir akan segera terbuka. Mulyani, ini akan segera berakhir, kamu harus melihat baik-baik ekspresi kekalahan mereka berdua, kata Christian Lu sambil tersenyum. Jika hal ini bisa memuaskanku, kamu akan memiliki masa depan yang cerah, bahkan bisa memasuki keluarga kerajaan. Mulyani Hu juga memuji. Terima kasih atas kebaikan putri. Christian Lu semakin bersemangat. Dia bisa memasuki klan Kaisar Rubah. Maksud perkataan ini sudah sangat jelas. Dia mungkin bisa menggunakan ini untuk segera menjadi pasangan seiman Mulyani Hu dan naik ke puncak. Bahkan mata si tua berjanggut putih yang mengendalikan formasi di samping juga penuh penantian. Dengan bantuan Christian Lu si bodoh itu untuk menyanjung Putri Hu, organisasi rahasia siluman akan dapat bangkit kembali dengan ini. Di bawah pikiran semua orang, semua batu iblis sudah dibuka oleh formasi. Hanya ada lapisan cangkang tipis yang menunggu pengelupasan terakhir. Ayo, satu orang satu, mari kita lihat apakah teman seiman Qin benar-benar diberkati. Meskipun telah memperkirakan hasilnya, Christian Lu tidak lupa untuk meninggikan Eric Qin terlebih dahulu dan membiarkannya berpikir bahwa dia akan menang, kemudian menjatuhkannya, rasanya lebih mantap. Kalau begitu sesuai aturan sebelumnya, mulai dari teman seiman Lu dulu. Si tua berjanggut putih juga sedikit tidak sabar untuk melihat hasilnya. Dengan lambaian tangan, sebuah cangkang batu iblis jatuh. Namun, cahaya Reiki yang diharapkan Christian Lu dan Mulyani Hu tidak muncul.
dan benda di dalamnya hanya memancarkan reiki yang lembut. Si tua berjanggut putih membuka milik Erikin. Cahaya reiki di dalamnya lebih cemerlang daripada milik Christian Lu. Kenapa bisa begini? Christian Lu mengerutkan dahi. Bukan hal yang aneh baginya jika dia mendapatkan benda berharga biasa. Sebenarnya, semuanya bisa mendapatkan benda berharga yang bagus dari batu iblis sudah sangat langka. Bersambung.